karena itu jangan mundur sama sekali saudara, jangan. Mereka punya duit, mereka bisa kriminalisasi ulama. Mereka bisa bayar oknum-oknum yang ada saudara. Ulama mau dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, kemudian mereka mau sebar fitnah, mereka mau jelek-jelekan para habaib dan para ulama kita. Enggak, para ulama tidak akan mundur saudara. Enggak, jangankan 15 perkara, 15 kasus kau buat untuk kriminalisasi ulama, 1.500 kasus sekalipun, ulama habaib tidak akan pernah mundur selangkah pun juga saudara. Takbir. Kalau para habaib dan para ulama sudah siap mati, apalagi di penjara. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi difitnah. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi diculik dan dianiaya. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi difitnah, dijelekkan, dikaki maki. Mereka semua sudah siap mati di jalan Allah saudara. Maka itu saudara, saya ingatkan sekali lagi kepada umat Islam, jangan kita bercerai-berai. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Ya. Betul? Nah karena itu saya mau kasih tahu saudara, bahwa nanti tadi di Condet itu kita kumpulkan 2.000 lebih jawara-jawara Betawi saudara. Dari 120 perguruan silat. Dan mereka tadi sudah deklarasi untuk berjuang bersama para habaib dan ulama. Dan nanti kita akan juga kedatangan tamu-tamu dari jawara-jawara se-Jabodetabek, juga para jawara dari Banten dan pendekar-pendekar dari Jawa Barat saudara. Mereka semua akan kita turunkan pada tanggal 19 April saat digelar pilkada di DKI Jakarta untuk menjaga TPS agar umat Islam tidak diintimidasi, tidak diteror, tidak ditipu, tidak dicurangi. Kalau ada antek-antek saudara seperti Iwan Bopeng dan kawan-kawannya yang coba-coba melakukan penekanan di TPS, akan kita sikat, akan kita libas. Gak bakal kita biarkan mereka menekan umat Islam dimanapun juga. Takbir. Begitu saya tanya masyarakat Bekasi, mau ikut tidak? Siap kawal pilkada Jakarta? Siap kawal pilkada Jakarta? Siap awasi pilkada Jakarta? Takbir. Ada yang tanya sama saya, Habib, mereka punya duit, mereka punya uang, apa mungkin kita akan menang? Saya hanya menjawab, janji Allah pasti benar. Asal kita ikhlas, asal kita hanya mencari ridha Allah, enggak usah khawatir. Insya Allah kita akan menang. Kemudian ada yang nanya lagi, Habib, andai kata kita menang, mereka kalah, mereka kan punya duit, mereka kan bayar preman-preman di mana-mana. Lalu bagaimana kalau mereka bikin kerusuhan? Saya jawab, itu yang saya tunggu. Itu yang kita tunggu, betul? Sebab kalau sekarang nih perang urat saraf capek. Betul? Saya pengennya perang beneran. Udah lelah. Udah? Cuman karena kita nggak boleh nyari gara-gara kan mesti sabar. Dia yang nyari gara-gara, ya kita makan. Ada yang nasihati saya, Habib Rizik, nanti kalau mereka bikin onar kerusuhan jangan terpancing. Saya jawab, kalau mereka mancing bukan saya tidak terpancing, saya makan pancing-pancingan. Setuju? Setuju? Pancingnya, kailnya orangnya telan. Emang itu yang kita tunggu, mundur tidak? Mundur tidak? Makanya para jawara semua saudara yang kita kumpulkan, para pendekar, para laskar FPI se-Jabodetabek, Banten maupun Jawa Barat, saudara nanti siap diajak damai jadi, diajak perang juga jadi saudara. Kalau mereka coba-coba bikin kerusuhan di Jakarta, kita layani. Ikan bawal, buah terong, lu jual gua borong. Takbir. Takbir. Nah begitu juga dari Bekasi, jawara-jawaranya. Pimpinan Bapak Damin Sada sudah menyatakan siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap untuk membela Islam di negeri ini saudara. Takbir. Hidup Islam, hidup Bekasi, hidup habaib, hidup kiai, hidup santri, hidup jawara, hidup pendekar. Takbir. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita mundur, betul? Siap maju terus? Siap maju terus?
Siap berjuang terus. Nah karena itu saya minta maaf kepada beberapa daerah. Banyak undangan sampai 19 April di luar Jakarta yang terpaksa saya batalkan, saudara. Karena saya dan kawan-kawan sudah bertekad sampai tanggal 19 ini kita terus mau keliling di Jakarta. Dari masjid ke masjid, musola ke musola, majelis ke majelis, dari gang ke gang dan lorong ke lorong. Dan kemarin kami sudah keliling di Kepulauan Seribu, saudara. Ternyata masyarakat di sana banyak dibohongi, banyak ditipu, banyak dijebak. Dan kemarin begitu kita datang banyak mereka yang menyesal, banyak mereka yang menangis. Saudara, banyak ibu-ibunya yang gak ngerti apa-apa, diancam saudara oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan ada lurah yang terlibat, ada camat yang terlibat, saudara, ada pejabat yang terlibat. Dan ini gak boleh kita biarkan lagi, saudara. Kita akan terus galang kekuatan, masuk ke lorong, masuk ke kampung. Umat Islam harus kita selamatkan. Gak boleh mereka diintimidasi oleh siapapun, betul? Maka itu saya mau tanya masyarakat Bekasi, kira-kira siap kawal Pilkada Jakarta? Siap kawal Pilkada Jakarta? Siap bantu masyarakat Jakarta rebut Jakarta? Takbir! Takbir! Nah karena itu pesan saya juga, saya mendengar berita para habaib dan ulama, saudara, sebelum pilkada nanti mereka akan turun lagi di Jakarta. Walaupun tanggal belum ditetapkan, tapi saya sudah mendengar beritanya. Mereka mau ajak umat Islam turun lagi di Jakarta, khususnya alumni 212, untuk mengingatkan masyarakat Jakarta, membangkitkan semangat mereka, agar mereka tidak ragu-ragu untuk merebut kembali Jakarta. Setuju? Nah sekarang saya mau tanya masyarakat Bekasi, kalau besok para habaib dan ulama di Jakarta mengundang, siap datang? Siap datang? Siap datang? Kalau dihalang-halangi tetap siap datang? Kalau diancam tetap siap datang? Betul? Takbir! Takbir! Masa bodoh dengan ancaman, betul? Masa bodoh dengan rintangan, betul? Betul? Sekali berjuang tetap berjuang, peduli setan dengan segala ancaman, betul? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Sekali lagi saya tanya, kalau diundang oleh ulama kiai di Jakarta, siap hadir? Siap datang? Datang lagi, turun lagi seperti 212, saudara. Yuk mari kita lihat anugerah Allah. 212 digembosi, diteror, diancam. Di daerah-daerah bis-bis nggak boleh disewakan, saudara, betul? Betul? Bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat yang dibujuk, dibayar untuk tidak menurunkan umat, saudara. Luar biasa, digembosi di mana-mana, dikempesi di mana-mana. Bahkan masyarakat ditakut-takuti, jangan turun, nanti chaos, nanti kerusuhan, nanti ada pertumpahan darah. Jangan turun, nanti ada kiai dibunuh, nanti ada habib ditembak, ditakut-takuti. Tapi begitu datang waktunya, saudara, tanggal 2 Desember ternyata tidak kurang, saudara, dari 7 juta orang, bahkan hampir 8 juta umat Islam dari berbagai kelompok, golongan. Mereka tidak peduli aliran mereka. Mereka nggak bertanya kau FPI, kau NU, kau Muhammadiyah, kau Al-Irsyad, kau PUI. Enggak, yang mereka tanya kau Islam, saya Islam. Kita datang sama-sama bela Islam, betul? Betul? Saya mau tanya saudara, aksi 212 yang sudah digembosi, diteror, diancam, ternyata tetap yang datang banyak, tetap berkah, luar biasa. Itu pertolongan siapa? Jawab yang kompak, pertolongan siapa? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir! Mana tuh duit 9 cacing? Apa duit mereka bisa menghalangi umat Islam, saudara? Mana tuh duit 9 cacing, saudara? Mereka sudah bayar televisi agar tidak meliput kita, saudara. Tapi televisi kebingungan. Ini kalau tidak diliput, ini dalam sejarah dunia baru pertama kali terjadi, saudara. Akhirnya dibayar, liput jalan terus, saudara. Alhamdulillah. Itu karunia siapa? Anugerah siapa? Bisa 9 cacing mencegah? Betul? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Takbir! Takbir!
siap rebut Jakarta, siap rebut Indonesia, siap kawal pilkada Jakarta, siap turun lagi Jakarta. Takbir, sallu ala nabi. Jadi saya minta besok kalau ulama-ulama yang istiqomah dan para habaib mengundang, tolong Anda datang. Jangan percaya isu. Oh jangan datang, Habib Rizik nggak datang. Nah, kadang-kadang begitu saudara. Jangan datang, FPI nggak turun. Ada gak isu begitu? Ada gak isu begitu? Nah jangan didengerin saudara. Pokoknya kalau udah ulama, habaib ngundang, mau dari FPI ke, mau dari GNPF MUI ke, mau dari FUI ke saudara. Yang penting kalau sudah menunjukkan kebersamaan kita untuk tujuan kita menegakkan Islam, turun rame-rame, tunjukkan persatuan kebersamaan kita. Setuju? Takbir, takbir. Nama itu saya mau tanya sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran. Ingat saudara, Allah sudah satukan kita dengan Al-Quran. Betul? Betul? Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai imam kita. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai pedoman kita. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk kita. Dan dengan Al-Quran Allah menyatukan umat Islam. Kita turun 212 untuk bela Quran. Kita turun sebelumnya 411 untuk bela Quran. Saudara, sampai para ulama dikriminalisasi gara-gara bela Al-Quran saudara. Nah karena itu saudara, yuk tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Bela Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Insya Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami semua, pedoman Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allah. Tangan semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam semua. Satukan kami lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Tangan di atas, Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami. Lanjut. Al-Quran satukan kami. Terus Al-Quran. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semuanya tangan kepala di atas.
Allahu Akbar, 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 takbir, 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 Allahu Akbar, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih wa ala alihi washabih. Nah, yang terakhir saudara, saya minta bantuan Anda semua. Selain perjuangan fisik yang kita lakukan dengan berbagai macam strategi yang sedang kita terapkan, tapi jangan lupa musuh kita ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan, saudara. Maka itu kita juga melawannya harus zahiran wa batinan. Karena itu enggak cukup hanya dengan berpikir, dengan ilmu, tapi juga harus ada kekuatan zikir. Saudara, jangan dilupa. Jangan sampai kita fikir tanpa zikir. Kering, saudara. Jangan juga zikir tanpa fikir. Enggak boleh, saudara. Nah, fikir dan zikir harus seiring sejalan. Karenanya kami minta kepada umat Islam di sela-sela kesibukannya baca rotib, baca hizib, baca wirid, baca zikir, baca sholawat, baca semua apa yang bisa dibaca. Tentunya Al-Quran yang nomor 1, saudara. Baca rotibul imamul attas, baca rotibul imamul haddad, baca saudara wirdul latif lil imamun nawawi, baca hizbun nasr lil imamus sadari dan lil imamul haddad. Baca, saudara. Jangan main-main dengan zikir-zikir tersebut. Itu ulama-ulama tersebut yang saya sebutkan tadi, itu menyusun zikir tersebut, saudara, bukan sembarangan. Mereka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Setiap zikir yang mereka tuliskan ada sumbernya. Ada yang dari ayat Quran, ada yang dari hadis Nabi, ada yang dari aqwalus salaf, saudara. Amalkan, saudara. Sebab tadi kita sudah sampaikan, saudara, bagaimana kita mau menang dalam perjuangan, saudara, kalau tidak ada pertolongan Allah. Bagaimana Allah tolong kita kalau kita sombong nggak mau minta pertolongannya, saudara. Jadi catat baik-baik, saudara, bahwa doa tanpa usaha adalah kosong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Orang usaha tanpa doa sombong. Dia pikir dia bakal berhasil tanpa pertolongan Allah. Sementara doa tanpa usaha kosong, saudara, kurang berkahnya. Maka itu yuk, mari baca rotib, baca hizib, baca wirid, baca zikir, perkuat batin kita, perkuat benteng kita. Musuh kita nggak main-main, saudara. Ini musuh kita nggak main-main. Ini musuh kita berat, saudara. Coba bayangkan, saudara, seorang kafir menista agama, menista Al-Quran, susah betul, saudara. Kita prosesnya susah, kita laporinnya susah, saudara, sampai pengadilannya diulur-ulur. Coba kita lihat, umat Islam sudah turun, beberapa kali turun, jutaan orang turun, tapi dengan tanpa punya rasa malu. Para pemodal tetap melindungi mereka, orang-orang yang dibeli tetap melindungi mereka. Mereka sudah pamer kekuatan di depan kita, kekuatan politik, kekuatan duit, kekuatan finansial. Musuh kita berat, saudara. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak bakal bisa menang melawan mereka. Maka itu yuk ketuk pintu rahmat. Setuju? Setuju? Yang wajib jangan kita tinggal. Sholat, baca Quran jangan ditinggal. Sholawat buat Nabi jangan ditinggal. Kita tambah dengan zikir, dengan wirid, dengan rotib, dengan hizib. Setuju tidak? Siap zikir, siap sholawat, siap berdoa, siap bentengi lahir kita, siap bentengi batin kita. Takbir, takbir. Nah, itu yang saya mau amanatkan, saudara, karena musuh kita berat. Dan jangan lupa, iblis dan bala tentaranya bantu mereka, saudara. Ini musuh yang gak kelihatan dengan mata kita, saudara. Jangan Anda pikir iblis tidak menyerang kita, setan tidak menyerang kita. Dan ingat, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan tegas, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi kamu sekalian musuh yang nyata. Nyata artinya iblis dan bala tentara setannya tidak akan diam
tidak akan diam melihat persatuan kita, melihat kebersamaan kita. Mereka akan mengadu domba kita, menghancurkan persaudaraan kita. Maka itu bentengi diri kita saudara, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan doa, dengan sholawat, dengan zikir. Insya Allah iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah bisa menguasai kita saudara. Maka itu sekali lagi saya tanya semuanya, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bentengi diri dengan zikir. Takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah karenanya kalau ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis wirid, datangi saudara. Jadi bukan hanya tablik akbar kita datang, majlis ilim kita datang, majlis zikir kita datang. Datangi semua, itu benteng-benteng kekuatan kita untuk memperoleh pertolongan Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan bergerak dari tempat dulu saudara, sebelum acara ini ditutup oleh guru kita, yaitu Al-Habib Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habibul Mahbub Alwi bin Muhammad Al-Attas. Kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan agar majelis taklimnya menjadi majlisan ma'muran, thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal. Di sini juga banyak habaib muda kita. Ada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, saudara. Kemudian ada Habib Bahar, ada Habib Abdullah, dan lainnya ada Habib Sen, saudara. Ini semua habaib muda yang luar biasa, punya majalis, punya ummah. Kita doakan agar mereka semua panjang umur, diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dimakmurkan majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di sini tidak kita pulang dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, dimuliakan ihsannya, dibaguskan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, dilapangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, dikaruniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah bil qabul. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan mic ini kepada pimpinan majelis, kepada Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas. Jangan ada yang bergerak, kita ikuti komando beliau. Siap ikut komando habaib? Siap ikut komando ulama? Betul? Takbir. Nah terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.